Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas lagi beberapa bumpo ya. Yang pertama ada bentuk nai dan bentuk zu. Untuk bentuk nai kita sudah tahu ya. Untuk bentuk nai itu vokal i dirubah ke vokal a lalu ditambahi nai. Ya, artinya tidak. Nah, artinya tidak ini ketika ditambahkan dengan kata kerja. Misalkan contohnya nih, tabenai artinya kan tidak makan ya. Tidak makan. Itu artinya dari tabenai ya. Kalau misalkan nai sendiri itu artinya tidak ada, artinya tidak ada dari arimas ya. Arimas yang itu kan bentuk futsunya nai. Jadi artinya tidak ada seperti itu. Jadi kita akan membahas bentuk zu. Nah, bentuk zu ini sebenarnya sama dengan bentuk nai dan artinya pun sama, artinya tidak ya. Pertama masnya hilang lalu vokal i dirubah ke vokal a lalu tambah zu. Contohnya dari kaki mas berubah menjadi kakazu seperti itu ya. Grup 2 pun sama, mas dihapus lalu tinggal tambahkan zu. Contohnya tabezu. Untuk grup 3 itu ada shimas berubah menjadi sezu dan kimas berubah menjadi kozu. Nah, untuk bentuk arimasnya, untuk bentuk zu itu nashi ya. Untuk bentuk arimasnya ya. Oke, lanjut. Kita ke bungkai tanpa. Ada naide, ada zuni dan nashini ya. Ini posisinya di tengah. Contohnya, tabe naide benkyou shimasu, belajar tanpa makan ya. Lalu contoh lagi, jisho o mizu ni benkyou shimasu, belajar tanpa melihat kamus seperti itu ya. Lalu menggunakan nashini, kyoka nashini haite wa ikemasen. Oke, di sini ada perubahan t yang artinya kalau ya. Di sini ada partikel wa juga, jadi kita terjemahkan terlebih dahulu. Kalau masuk tanpa izin ya, kalau masuk tanpa izin tidak boleh seperti itu ya. Oke, lanjut ke bungkai selanjutnya yaitu nara. Nara itu menggunakan bentuk futsuke. Untuk bentuk futsuke-nya ada ru ya, ta, nai sama tai. Oke, artinya kalau si. Untuk kata sifat i itu i-nya tetap ada, nara, i nara. Untuk kata sifat na-nya hilang, nara. Lalu untuk kata benda itu tidak ada no, tidak ada na, langsung nara ya. Untuk grup 1 kakimas itu kakimas nara, kakimas nara. Ada kaimas jadi kaimas nara. Grup 2 tabemas, tabemas tanara. Nemas, nemas tanara. Grup 3 ada shimas, shitei tanara. Kimas jadi kite iru nara. Ya sebenarnya ini udah masuk ke perubahan ya untuk ini. Nah, untuk masnya yang kenapa ada masih ada mas, enggak bentuk futsu. Ini penggunaan lama ya. Ini bentuk penyopanan saja, hanya bentuk penyopanan saja ya. Biasanya yang dipakai itu bentuk futsunya. Dan untuk bentuk futsunya, bentuk futsu dari nara itu grup 2 ya, bentuk ke grup 2. Oke, lanjut. Contohnya samui nara kohio nomimasu, kalau dingin minum kopi. Hima nara dekakemas, kalau senggang pergi keluar ya. Oke, bungkai selanjutnya shiekikei, artinya menyuruh, membuat, membiarkan atau mengizinkan. Nah, membuat itu artinya menjadi membuat ketika bertemu dengan kata kerja yang berkaitan dengan emosi atau ekspresi ya. Ini rumusnya nainani wa, nainani ni, nainani o, nainani sheki. Nah, ini untuk tadoshi. Untuk jidoshinya nainani wa, lalu pelaku ya o, nainani sheki. Ini untuk jidoshi. Bentuk sheki. Nah, ini untuk rumusnya. Grup 1 vokal i berubah menjadi vokal a lalu tambahkan semas. Contohnya aimas jadi awas semas seperti itu, artinya menyuruh bertemu ya atau menyuruh menemui. Grup 2 mas, bentuk masnya dihapus lalu tambahkan sasemas. Contoh nemas jadi ne sasemas. Grup 2
shimas jadi sasemas, kimas menjadi kosasemas. Nah, perubahan sheki termasuk ke grup 2. Jadi kalau misalkan ini diubah ke bentuk ru, jadinya saseru, ini ne saseru, ne sasenai, ne saseta, seperti itu ya. Nah, contohnya nih. Haha wa ani ni nihongo benkyou shimasu. Ibu menyuruh belajar bahasa Jepang kepada kakak laki-laki. Ya, contoh lagi. Hahawa ini hahawa ya, diangkat saja di sini ada wa. Hahawa anio benkyou sasemasu. Benkyou sasemasu. Ibu menyuruh belajar kakak laki-laki. Ya, langsung ini masuk ke rumus ya. Masuk ya rumus yang kedua. Lalu hahao oko rasemashita. Ini dari oko rimas ya. Oko rimas itu marah. Nah, marah itu bentuk ekspresi. Jadi maka artinya semasnya ini menjadi artinya membuat. Jadi telah membuat marah ibu ya, atau telah membuat ibu marah, sama saja seperti itu ya. Oke, bungkai selanjutnya yaitu misemas, memperlihatkan. Nanani misasemas. Nah, misemas ini bukan bentuk shieki ya, bukan bentuk shieki. Dia itu memperlihatkan itu udah bentuk reguler ya, artinya memperlihatkan. Nah, untuk bentuk shiekinya misasemas, yaitu menyuruh lihat. Lalu kisemas ini bentuk reguler juga, artinya memakaikan. Lalu bentuk shiekinya kisasemas, menyuruh memakai. Lalu bentuk biasa kimas, memakai. Contohnya hahani shinbun no misemas, memperlihatkan koran kepada ibu. Nah, selalu ingat ya, target menggunakan partikel ni, artinya kepada. Kecuali kalau misalkan artinya itu di ya, nanti kita bahas setelah ini. Oke, selanjutnya imoto ni eigao misasemas, menyuruh lihat film kepada adik, seperti itu ya. Oke, contoh lagi, ototo ni fuku o kisemas, memakaikan pakaian kepada adik. Lalu contoh yang menyuruh memakai, ototo ni fuku o kisasemas, menyuruh memakai pakaian kepada adik, seperti itu lah. Terus contoh terakhir yang paling mudah itu memakai ya, fuku kimas, memakai pakaian, seperti itu. Nah, perhatian di sini, shieki tidak dapat digunakan pada atasan ya. Oke, lanjut. Terus selanjutnya shieki te kudasai, artinya tolong izinkan atau biarkan ya. Contohnya, biarkan saya minum. Noma sete kudasai ya, artinya biarkan saya minum. Biarkan saya minum ya. Biarkan saya minum. Perbedaan dengan kudasai biasa atau tolong itu di sini. Ketika bentuk biasa ya, bukan bentuk shieki. Contohnya nonde kudasai, artinya tolong minum. Nah, ini bentuk biasa, bentuk te. Kalau ini bentuk te dan bentuk shieki, artinya biarkan saya minum atau izinkan saya minum. Nah, di sini kalau misalnya bentuk te nonde kudasai, artinya tolong minum ya, tanpa shieki ya. Jadi kalau misalkan menggunakan shieki te kudasai itu saya yang melakukan, sedangkan untuk langsung te kudasai itu orang lain yang melakukan, meminta orang lain. Nah, ini meminta izin kepada orang lain untuk diri sendiri yang melakukan. Nah, misalnya shieki te itadakemasen ka dan te itadakemasu ka ya, artinya dapatkah mengizinkan. Nah, dapat mengizinkan. Contohnya yasumase itadakemasen ka atau itadakemasu ka ya. Ini bisa digunakan dua-duanya, sama artinya dapatkah mengizinkan saya libur. Nah, ini gampang ya, udah. Oke, lanjut. Shieki ukemi, artinya disuruh, dibuat, diizinkan, dibiarkan. Oke, seperti yang tadi ya, di shieki yang pertama tuh, kalau itu kan menyuruh, membuat,
mengizinkan dan membiarkan. Nah, kalau misalkan Sheikh ukemi ini ada ukeminya, artinya dipasifkan di ya. Jadi dibuat marah, disuruh membaca kah, diizinkan apa seperti itu ya. Nih untuk grup satunya masnya hilang, vokal I berubah menjadi vokal A lalu ke saremas. Contohnya aimas jadi awa saremas ya. Nah, untuk grup 1 ini perhatian ya untuk grup 1. Oke, kita lanjut dulu. Untuk grup 2 masih dihapus dan menjadi ditambahkan sase raremas. Contohnya tabemas menjadi tabe sase raremas. Grup 3 simas menjadi saseraremas dan kimas menjadi kosaseraremas. Seperti itu. Nah, ini untuk grup 1 ada spesial tokubetsu, mana dia tuh kalau misalkan grup 2 dan grup 3 itu kan panjang ya, saseraremas, ini juga sama saseraremas semua. Nah, kenapa ini cuma ada saremas ya, diubah lalu tambahkan saremas itu dikarenakan sebenarnya saremas itu udah dilebur ya, peleburan dari seraremas ya, seraremas. Nah, dilebur menjadi saremas seperti itu ya. Contoh ini bungkainya, ini rumusnya ya, wa nanani ni nanani o Sheikh ukemi. Nah, contohnya adik perempuan disuruh. Nah, ini ada di ya, ingat di sini disuruh ya, maka ninya bukan kepada tapi oleh. Nih contohnya ya, adik perempuan disuruh membaca buku oleh, nah ya kan, oleh ayah. Nah, imoto wa chichi ni hong o yoma saremashita. Yoma saremashita ini sudah dilebur ya. Sebenarnya kalau misalkan panjangnya itu yomase raremashita seperti itu. Ini sudah dilebur jadi yoma saremashita. Nah, ini di sini bertemu bungpo yang artinya di, maka ni artinya oleh, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, bungkus selanjutnya. Kata tanyaka sesuatu, kata benda tanpa des ya. Jadi dore, dare itu katanya yang tanpa des pun tidak apa-apa ya. Doko, nah, itu intermezzo saja. Masih berkaitan dengan yang tadi. Ini bungkusannya kata tanya plus K itu sama dengan kata benda tanpa des. Misalkan dari K, orang siapa, yang artinya seseorang. Dokoka, tempat di mana, yang artinya suatu tempat. Itsuka, suatu saat, kapan, yang artinya suatu saat. Nanika atau nanka itu suatu apa, yang artinya sesuatu. Contohnya dari kaimaska, apakah ada seseorang? Nah, ini kan seseorang ya, dareka, seseorang. Apakah ada seseorang? Dareka imas, ada seseorang, seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya nananite iru aidani atau wa ya. Aidani atau wa, ini partikel pendamping ya. Kalau misalkan bukan wa maka harus ni ya. Oke. Artinya selama sedang. Contohnya nihong de hataraite iru aidani atau wa moto benkyou shimashita. Selama sedang bekerja di Jepang, telah belajar lebih. Selama sedang bekerja di Jepang, belajar lebih. Seperti itu. Ya. Oke, buku selanjutnya atau de atau wa ya. Yang sama dengan soshite ya. Jadi atau de itu kan artinya nanti ya. Atau wa itu artinya selanjutnya atau kemudian atau lalu. Sama dengan artinya dengan soshite ya. Kata kerja atau kata keterangan jika digabung dengan atau itu artinya nanti juga. Nah, ini contohnya. Atau de atau wa tabemas atau atonya saja ya. Atau tabemas artinya nanti makan, atau de tabemas artinya nanti makan, atau wa tabemas nanti makan, seperti itu ya. Oke, sama saja. Lalu kata kerja ta dan kata benda no atau de atau wa artinya setelah. Contohnya ngeblur. Benkyou shita atau de atau wa artinya setelah belajar. Ameno atau de atau wa artinya setelah hujan. Seperti itu ya. Lalu ada atau satuan takaran atau lama waktu artinya lagi. Nah, laginya ini tersisa atau tinggal ya. Contohnya atau nibang
2 nomor lagi, jadi tersisa 2 nomor lagi nih. Atau nih bang, 2 nomor lagi, seperti itu. Nah, contoh lagi, atau jepung 10 menit lagi, jadi waktunya tersisa 10 menit lagi ya, seperti itu. Oke, lalu ada mata, sama ya, satuan, takaran, lama waktu, artinya lagi. Nah ini laginya berbeda nih, dia itu berulang ya, berulang. Contohnya kalau kata kerja atau kata keterangan ya, artinya berulang tadi ya. Mata ipong artinya 1 batang lagi, jadi nambah 1 batang lagi, bukan tersisa 1 batang, tapi dia tuh mau nambah 1 batang lagi, seperti itu. Contoh lagi, mata ashita, besok lagi. Nah ini berulang ya, nambah gitu, besok lagi, besok depan ya, berulang besok lagi ya, bukan tersisa besok, bukan ya, bukan besok laginya itu bukan tinggal besok, bukan ya, beda ya. Kalau misalnya tinggal besok itu ya kiamat ya, tuh besok lagi. Oke, selanjutnya ada mau, sama ya, satuan, takaran, lama waktu, artinya lagi. Nah ini laginya bebas, bisa tersisa atau tinggal, bisa berulang juga. Contohnya, nah ini kalau misalkan takai atau kata keterangan artinya sudah ya. Contohnya, mo tabemashita, sudah makan. Mo yoru, sudah malam. Mo ichimai, nah 1 lembar lagi, 1 lembar lagi. Bisa tersisa, bisa berulang, nambah ya. Oke, selanjutnya nainanita kotoga arimas, artinya pernah, tahu sesuatu yang sudah pernah dilakukan. Lalu untuk kotoga arimas itu bukan cuma perubahan tas saja, bisa perubahan jishokei ya, atau ru kotoga arimas, terkadang atau ada hal ya. Bisa juga nai atau tai kotoga arimas, ada hal, seperti itu. Contohnya, shitsumon suru kotoga arimas, ada hal yang ditanyakan, yang akan ditanyakannya. Ada hal yang akan ditanya, ada hal atau ada perihal yang akan ditanyakan. Contoh lagi, kikitai kotoga arimas. Kikimas, ini dari kikimasnya itu bertanya, bukan mendengar. Jadi artinya ada hal atau ada perihal yang ingin ditanyakan, seperti itu ya. Jadi kotoga arimas itu bukan cuma perubahan tas saja, bisa perubahan yishoke, bisa perubahan naike atau tai, ingin ya. Oke, lalu kita masuk ke materi selanjutnya, mengubah kata kerja atau kata sifat menjadi kata benda. Nah untuk partikel wa, ni, o, dan ga yang artinya nya ini tidak bisa bertemu nih. Kata kerja atau kata sifat tidak bisa bertemu, tidak dapat langsung bertemu dengan partikel ini, dengan partikel wa, ni, o, dan ga yang artinya nya ya. Harus dikata bendakan terlebih dahulu. Nah caranya bagaimana mengubah kata kerja atau kata sifat menjadi kata benda? Dengan menggunakan koto atau no atau kata benda itu sendiri yang artinya hal atau perihal ya. Nih cara kedua, emasnya itu dirubah ke bentuk futsu, ru, ta, nai, tai, lalu kata sifat i, lalu kata sifat na muncul ya. Contohnya, taberu koto, perihal makan ya. Ini bukan menjadi kata kerja lagi ya, sudah kata benda karena sudah disandingkan dengan koto di sini, mengubah kata kerja menjadi kata benda ya. Ini samuino, nah ini kata sifat bisa diubah menjadi kata benda dengan ditambahkan no ya. Samuino artinya perihal dingin, sama ya, seperti itu. Nah contohnya nih ke bentuk hobi ya, contoh ke bentuk hobi. Watashi no sumi wa suri o suru koto desu. Nah hobi itu kan harus kata benda ya, harus kata benda. Karena itu kan suatu kesukaan kita, hobi kita gitu ya, harus kata benda. Maka hobi saya, nah ini ada koto, dia kan suryo suru dari suryo simas ya. Suryo simas itu kan memancing ya, memancing. Nah ini memancing itu kan kata kerja, maka ingin dikata benda kan, maka ditambahkan koto ya. Jadi hobi saya perihal akan memancing, seperti itu ya, perihal memancing, seperti itu ya. Ini kan sudah menjadi kata benda, harus dirubah menjadi kata benda. Nah sedangkan kalau misalkan sudah
kata benda maka langsung des. Contohnya watashi no sumi wa benkyou des. Nah, benkyou itu kan udah kata benda ya, langsung des, tidak perlu ditambahkan koto, tidak perlu ditambahkan no ya, langsung des karena sudah kata benda. Nah, seperti itu. Nah, asal usul dari koto ga arimas atau koto ga dekimas itu misalkan nih, ita koto ga arimas artinya ada perihal telah pergi. Ada perihal telah pergi ya. Jadi untuk koto ga arimas dan koto ga dekimas itu dari sini asalnya, dari pembentukan kata benda ya. Ita koto ga arimas ada perihal telah pergi. Jadi pernah ya. Jadi artinya pernah pergi. Nah, taberu koto ga dekimas bisa perihal akan makan. Nah, bisa perihal akan makan tuh ya, bisa makan ya, bisa makan seperti itu. Nah, ini intermezzo lagi, ada partikel ni yang sebagai sasaran ya. Tomodachi ni aimas. Nah, tomodachi bukan tomodachi to aimas ya, memang kebanyakan tomodachi to aimas bersama ya, tapi yang benar itu tomodachi ni aimas karena aimas itu menemui, dan menemui itu mempunyai target atau sasaran ya, maka sasarannya itu kepada, jadi menemui kepada teman ya. Nah, ingat, sasaran selalu menggunakan partikel ni. Nah, ni-nya itu artinya kepada. Kalau misalkan ni artinya oleh, itu ketika suatu bungkai atau bungpo itu artinya di ya, seperti itu. Di kana. Nah, contohnya nih, kalau misalkan pakai tomodachi to benkyou shimasu artinya belajar bersama teman atau dengan teman. Lalu ada okane o wasuremashita. Nah, ini melupakan ya, telah melupakan uang. Nah, uangnya itu diapakan oleh lupa, melupakan uang, maka pakai partikel o seperti itu. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.